Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwat thalabatul alam rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mahajjah fi Bayani Fadlil Amalis Salih fi Ashri Dzul Hijjah. Kita lanjutkan. Qala al-muallif wa min asbabil muba'adati 'anil nari as-shaum walau yauman wahidan. Kata penulis buku ini, termasuk sebab terjauhkan dari neraka adalah berpuasa meskipun satu hari saja. Termasuk sebab yang bisa menjauhkan seseorang dari neraka adalah berpuasa meskipun cuma satu hari. Fa'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man shoma yauman fi sabilillah, siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan, maka Allah akan jauhkan wajahnya dia dari neraka sejarak 70 tahun. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka selama jarak 70 tahun. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum wa hadza lafdhu Muslim. Wa lafdhu Tirmidzi, sedangkan lafaz yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, la yasumu 'abdun yauman fi sabilillah illa ba'ada dzalikal yaumu an-naru an wajhihi 70 kharifan. Lafaz Tirmidzi adalah, tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan jauhkan dia dengan sebab satu hari tersebut. Dalam artian hari tersebut, hari yang dia berpuasa tadi, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dia dari neraka selama jarak 70 tahun. Ya. Antum bayangkan, satu hari Rasul mengatakan ba'ada dzalikal yaum, satu hari itu bisa menjauhkan dia dari jarak 70 tahun, menjauhkan dia dari neraka dengan durasi jarak 70 tahun. Antum bisa bayangkan bagaimana kalau seandainya dia berpuasanya 2 hari, 3 hari, 4 hari. Kalau satu hari saja bisa menjauhkan jaraknya 70.000 tahun atau 70 tahun, terus bagaimana dengan yang berpuasa 1 bulan? Walafdun Nasa'i man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu min jahannam 70 aman. Sama lafadznya ya, 70 tahun dijauhkan dari neraka jahannam. Wajah indan Nasa'i bi sanadin hasan min hadithi Uqbah ibni Amir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati amin. Rasul mengatakan, siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jauhkan dia dari neraka jahanam sejarak perjalanan 100 tahun. Tadi 70 tahun, ini 100 tahun. Wa fi hasyiatis Sindi 'alan Nasa'i qauluhu masirat mi'ati amin. Ini kan ada seakan-akan kontradiksi ya, ada yang 70, ada yang 100.
Bagaimana komprominya? Kaifal jama' wa kaifat taufiq baina lafzain? Wa taufiq, komprominya bihamli ahadil adadain au kilaihima ala takthir. Nah, ini tadi cara penjamaannya dengan cara membawa salah satu lafaz atau keduanya pada makna yang banyak. Au annahu ta'ala zada lis-shaum al-ajr fa atamma mi'atan ba'da ma kana sab'in wallahu ta'ala a'lam. Atau makna kedua, Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi pahala bagi orang yang berpuasa tersebut sehingga disempurnakan menjadi 100 tahun. Yang mana sebelumnya adalah 70 tahun. Difahami? Sehingga maknanya ada dua. Diambil yang paling banyak. Berapa yang paling banyak? 100. Difahami? Ketika disebutkan 70 sama 100, maka bihamli ahadil adadain au kilaihima ala takthir. Maknanya apa? Dibawa ke paling maksimalnya 100. Ini sama ya ikhwan, seperti makna solat. Disebutkan dalam hadis 25 derajat, disebutkan dalam hadis 27 derajat. Nah, itu maknanya apa? Ala takthir, paling maksimal berapa? 27. Sama seperti ini, bisa saja jaraknya paling maksimal berapa? 100 tahun. Atau minimalnya 70 tahun, sehingga maksimal 100 tahun. Berarti sesuai dengan kadar tingkatan puasa tersebut, kualitasnya. Atau makna kedua, memang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan menjadi 100, yang mana sebelumnya adalah 70. Difahami? Jelas? Abu Zain? Nyambung? Irsyad? Ya, ketika menjumpai lafaz yang seperti ini, kita katakan itu dibawa kepada makna at-takthir. Makna yang paling maksimal adalah 100. Jelas ya? Wa an Abi Umamah al-Bahili 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Umamah al-Bahili dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man shoma yauman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas sama'i wal ard. Hasanahu al-allama al-albani rahimahullah. Hadis disebutkan dari sahabat Abu Umamah al-Bahili, namanya adalah Sudai ibnu Ajlan. Nabi SAW beliau mengatakan, man shoma yauman fi sabilillah, siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan, maka Allah akan jadikan antara dia dengan neraka sebuah khandaq. Apa khandaq? Parit. Sebagaimana Allah jadikan antara langit dan dunia. Ini bumi, di atas langit. Ada jarak? Jauhkah? Jauh. Demikian orang yang berpuasa, Allah akan jadikan jarak antara dia dengan neraka berupa parit. Itu juga semakna dari hadis Nabi SAW, as-saumu junnatun. Puasa adalah junnah. Apa junnah? Tameng, perisai. Ya. Sehingga dengan berpuasa, orang tersebut memiliki perisai, tameng antara dia dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fahalla istash'arta akhil qari, waffaqani Allahu wa iyyaka li ta'atihi hadhil ujur al-'azimah allati suqnaha laka litakuna muhaffazatan atau litakuna muhaffizatan laka biiznillahi fi shaumi yaumi arafah. Fahalla istash'arta,
Maukah engkau, wahai saudaraku pembaca yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadaku dan engkau untuk mentaatinya. Maukah engkau istasyarta, berupaya untuk merasakan pahala yang sangat agung ini? Hadhil ujur al-azimah itu maf'ul bihnya. Fa'ilnya di mana? Istasyarta. Ya. Fahalla istasyarta. Maukah engkau, sudihkah engkau berupaya untuk merasakan pahala yang sangat besar yang telah kami bawakan untukmu, supaya pahala-pahala ini tadi menjadi muhaffizatan, menjadi pemotivasi bagimu dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di hari Arafah. Adapun lafaz yang waffaqani Allah wa iyyaka li taatihi itu jumlah i'tiradiyah ya. Ya. Jumlah i'tiradiyah. La mahalla lahu min al-i'rab. Ya, jumlah i'tiradiyah itu digolongkan sesuatu yang sifatnya mukham. Mukham itu sisipan. Ya. Kalau dibuang itu tidak mempengaruhi susunan kalimat. Gimana antum mengeceknya? Simple. Antum tutup. Ketika antum tutup waffaqani Allah wa iyyaka li taatihi, berpengaruh enggak pada susunan kalimat, susunan kata? Enggak berpengaruh. Antum tutup itu. Fahalla istasyarta akhil qari hadhil ujur al-azimah. Punya pengaruh enggak? Enggak punya pengaruh. Ada fa'il, ada fi'il, ada maf'ul bi. Jelas? Nah itu tadi. Ilmu nahwu seperti ini kalau antum nikmati, itu serasa minum kopi luwak. Nah, tapi enak antum nikmati. Kalau enggak antum nikmati enggak indah. Ya, belajar itu kalau tidak antum menikmati, antum tidak akan terasa indah di pondok pesantren. Ya. Kadang banyak orang yang belajar di marokis, di pondok pesantren, tapi cuma sekedar duduk belajar tanpa menikmati indahnya nikmatnya belajar. Kalau antum ingin merasakan nikmat belajar, antum harus menikmati lafaz per lafaz, huruf per huruf, tulisan-tulisan Arab ini tadi. Antum akan merasakan nikmat luar biasa. Ya, ibarat pecinta kopi itu antum seakan-akan minum kopi di bawah kebun kopi dengan pemandangan yang sangat indah. Ya. Sambil di kebun kopi di situ ada macan pula. Nah, karena belajar nahwu itu kadang-kadang berkeringat kalau ketika ditanya antum tidak tahu. Difahami Wandi? Ini kunci. Ana sampaikan kepada antum. Kalau antum ingin sukses belajar, antum harus tanam dulu cinta. Orang yang gagal belajar, awal kali kegagalan karena tidak muncul pada hatinya cinta. Ya. Cinta itu kata orang zaman dahulu dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim, walaupun ada hadis palsu tapi tidak sahih. Al-mahabbah itu tu'mi wa tusib, membuat buta dan membuat tuli, bisu. Ya. Nah, itulah kalau antum sudah cinta, apapun yang ada itu antum tidak akan pedulikan. Yang penting antum merasakan nikmat belajar. Fahami? Nah, buat cinta dulu dengan ilmu. Ya, cinta dengan bahasa Arab itu penting. Kalau antum tidak cinta, tidak akan merasakan nikmatnya belajar. Ya, nah, itu tadi. Terus doa ya ikhwan, itu doa. Jangan antum, ya, lupakan doa. Ya, anak pribadi, ya, mudah-mudahan Allah SWT kabulkan doa anak. Anak selalu doa ya Allah, walaupun dalam kondisi sekarang ya
Ya Allah, jadikanlah kecintaan di hatiku cintaan terhadap ilmu. Itu doa yang selalu ana panjatkan sejak zaman ana jadi santri. Kalau di Yaman dulu selalu doa, ya Allah, fahamkanlah aku pelajaran. Ya Allah, berikanlah aku ilmu. Ya Allah, berikan kecintaanku terhadap ilmu. Ini doa, ya. Walaupun kondisi ana sampai sekarang ini, itu kan mungkin kalau untuk pikirkan itu doa untuk layak untuk santri ya. Kalau sudah jadi ustadz, kalau bahasanya ya, jadi ustadz sudah merdeka kan? Wah, udah lagi nggak penting lagi mau paham, nggak penting anak sudah bisa ngajar, udah jadi ustadz. Kalau bagi anak itu tadi sampai sekarang anak masih berdoa, ya Allah, pahamkanlah aku ilmu, berikanlah ilmu, ya, berikanlah kemudahan pemahaman, terus juga tanamkan kecintaan terhadap ilmu. Nah, ada nilai lebihnya kalau sekarang itu di antara doa yang juga sering anak meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah husnul ibarah, husnul ta'bir, bagus dalam mengungkapkan sehingga ngajar tuh nyambung orang. Itu poin penting, ya. Antum punya ilmu, antum punya pemahaman yang bagus, nah, kemudian ketika ngajar antum butuh apa? Butuh husnul ta'bir, bagus dalam mengungkapkan, mentakbir, mengibarahkan. Ada orang punya ilmu, ya, tapi tidak punya kebagusan dalam menyampaikan sehingga belepotan, pening kepala umum. Yang diomongkannya tadi tidak sesuai dengan yang bisa diserap oleh thalabul ilm. Itu juga penting difahami. Ya, di samping doa-doa lain, pengen punya pajero, punya partner, itu lain lagi itu tadi ya. Nah, itu perkara duniawi. Ya. Ya, antum doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kadang ini ada orang yang kalau dia ngasih nasihat itu bagus, bisa membuat orang terenyuh. Tapi suruh ngajar, tidak bisa dia ifham. Ada orang yang kadang seperti itu, ya. Nah, ini yang paling penting. Ya, tidak ada manfaat juga antum kalau cuma pinter khutbah, sodori kitab, ngajar antum nggak bisa, mau gimana cara memahamkan orang. Nah, itu poin penting juga, ya. Kemudian kata penulis buku ini, wa ammal haju al-waqif bi Arafah, adapun orang yang haji, orang yang wukuf di Arafah, faqad sabaqa, sungguh telah berlalu, an bayyana, telah berlalu kami jelaskan, annahu la yanbaghi lahu ayyaghfala an hadzal yaum al-azim bid-du'a wa tadarru ila Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang haji, orang yang wukuf di Arafah, telah kita jelaskan bahwasannya tidak selayaknya bagi dia untuk lalai dari hari yang sangat agung ini dengan cara berdoa, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yustahabbu ayyakuna muftiran, disunnahkan bagi dia dalam kondisi tidak berpuasa. Orang yang berhaji disunnahkan untuk tidak berpuasa. Dia taqawwa 'ala du'a, supaya kuat dalam berdoa. Wal yakhtar li nafsihi ma ikhtarahu Rasulullah SAW, serta dia memilih untuk dirinya sesuatu yang memang dipilihkan oleh Rasulullah SAW fi hadzal yaum al-azim li nafsihi wa huwal fitr, ya, yaitu tidak berpuasa. Yang dipilihkan oleh Rasul SAW untuk diri beliau apa? Pada hari Arafah tidak berpuasa kan? Nah, Rasulullah SAW memilih tidak berpuasa untuk diri beliau. Maka selayaknya juga bagi orang yang berhaji, orang yang wukuf di Arafah, memilih untuk dirinya sebagaimana yang dipilih oleh Rasulullah SAW, yaitu al-fitru. Jelas? Wa halul mauqif yaumi Arafah,
yabtahilun wa yad'una rabbahum wa yatadarra'una baina yadayhi walaka hazzun fi hadzal yaum al-'azim litahza bil ujuril 'azimah. Orang-orang yang berada di mauqif Arafah pada hari Arafah, mereka yabtahilun, mereka mengharap, wa yad'una rabbahum, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarra'un baina yadayhi, mereka melas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaka hadzun fi hadzal yaum al-'azim, engkau juga berhak mendapatkan bagian pada hari yang sangat agung ini, litahza bil ujuril 'azimah, supaya engkau bisa meraih pahala yang sangat besar atau beruntung dengan membawa pahala yang sangat besar. Jelas? Kemudian fayaumu Arafah yaumun yu'tiqullahu riqaban minan nar. Hari Arafah itu adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Itu keutamaan hari Arafah. Hari yang Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya dari neraka. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah, Rasul mengatakan, "Ma min yaumin aktsara min ayyu'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah." Tidak ada suatu hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya dari neraka dibandingkan hari Arafah. Dalam satu tahun ini tidak ada hari yang paling banyak Allah bebaskan hamba-hambanya dari neraka dibandingkan hari Arafah. Wa innahu layadnu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala layadnu, mendekat ke dunia. Tsumma yubahi bihimul malaikah, kemudian Allah membangga-banggakan mereka yang wukuf di Arafah di hadapan para malaikat. Fayaqul, lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ma arada haula, apa yang mereka inginkan. Rawahu Muslim. Apa yang mereka inginkan? Yang diinginkan oleh orang-orang yang wukuf di Arafah. Mereka datang dari min fajjin amiq, dari berbagai macam penjuru. Apa tujuannya? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kusut masai, panas, berkeringat, dengan pakaian yang semuanya sama, menggunakan baju yang sama. Mereka tunduk, khusyuk, wukuf di Arafah. Ini haji ya ikhwan, kadang terharu, sebagian mereka menangis, ya. Luar biasa. Tangis bahagia, tangis penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, hari yang paling afdol dalam satu tahun dan puncak amalan ibadah haji. Qala al-Auza'i rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, adraktu aqwaman kanu yukhabbi'una al-hajat liyaumi Arafah liyas'alullaha biha. Masya Allah, ya. Kata Imam Al-Auza'i, aku mendapati suatu kaum yang dulu mereka itu yukhabbi'unal hajat, sengaja menyimpan hajatnya, menyimpan keinginannya. Untuk apa? Untuk dipanjatkan pada hari Arafah. Liyas'alullaha ta'ala biha, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah. Itu sebagian salaf, ya. Masya Allah, apa pernyataan Al-Imam Al-Auza'i sangat benar. Beliau mengatakan, qala Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, adraktu aqwaman kanu yukhabbi'una al-hajat liyaumi Arafah liyas'alullaha biha. Aku mendapati suatu kaum yang menyimpan hajat-hajat mereka
untuk hari Arafah, supaya mereka meminta kepada Allah di hari Arafah hajat-hajat tersebut. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, disimpan, belum didoakan, belum dipakai untuk minta. Nanti kapan? Setelah sampai hari Arafah, baru mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan betul-betul istimewa hari Arafah tersebut di kalangan salaf. Sampai-sampai mereka menyimpan doa dulu, nyimpen permohonan. One day pengen nikah, nanti dulu, nunggu hari Arafah aja permohonannya tadi. Irsyad pengen beli motor, nanti tunda dulu, nunggu hari Arafah. Disimpan dulu sampai datang hari Arafah, barulah mereka puas doa dari ba'da zuhur sampai maghrib. Nyampaikan hajat. Memang mustajab, ya, mustajab sekali. Ya, mudah-mudahan kita bisa wukuf di Arafah, ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab, ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah mungkin buku ini akan kita upayakan hatam, ya. Diupayakan dihatamkan. Tinggal tidak lama lagi, ya. Tinggal satu bab, ya. Insya Allah kalau Senin, ya, Selasa, Rabu, insya Allah dalam awal-awal ini buku ini sudah selesai. Naktafi bihadzal qadar.